Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang analisis biaya, volume, dan laba pada PT Sido Muncul tahun 2021-2022. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nunik Mawada Sudaryana dan ada teman-teman saya. Saya Tesinaini. Saya Alisa Waira. Saya Sandra Putri Snaini. Selanjutnya, Berikutnya, kami di sini akan membahas ada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3-nya pembahasan, dan bab 4-nya ada penutup. Di sini ada latar belakang pada PT Industri Jamu ini dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang lebih dikenal sebagai PT Sido Muncul adalah sebuah perusahaan farmasi obat herbal yang berbasis di Semarang, Indonesia. Berdiri sejak tahun 1940, Sido Muncul juga memproduksi dan memasarkan berbagai produk konsumen termasuk jamu, minuman, suplemen, dan produk farmasi lainnya. Perusahaan ini didirikan oleh Nyonya Rahmat Sulistyo dan mulai berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal sejak tahun 1951. Berikutnya kami di sini memiliki rumusan masalah. Yang pertama ada apa sih pengertian dari analisis biaya, volume, dan laba, dan yang kedua ada bagaimana analisis biaya, volume, dan laba pada PT Sido Muncul. Terus tujuan dari presentasi ini yang pertama ada untuk mengetahui pengertian dari analisis biaya, volume, dan laba, dan yang kedua ada untuk mengetahui analisis biaya, volume, dan laba pada PT Sido Muncul. Berikutnya masuk ke dalam pengertian biaya. Biaya itu apa sih? Biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomis tertentu untuk dan menjual produk atau jasa. Biaya itu bisa dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang tidak berubah seiring perubahan volume penjualan dalam jangka waktu tertentu. Contoh dari biaya tetap apa sih? Yaitu biaya sewa, biaya gaji, atau administrasi tetap. Berikutnya ada biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang berubah sejalan dengan perubahan volume penjualan. Contohnya yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, atau biaya produksi langsung lainnya. Berikutnya ada pengertian dari volume. Volume penjualan itu adalah jumlah produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Volume penjualan ini mempengaruhi laba perusahaan karena biaya yang dikeluarkan berbanding lurus dengan volume penjualan. Rumus dari volume penjualan itu biaya tetap ditambah target laba dibagi oleh margin kontribusi per unit. selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian laba. Laba itu apa sih? Laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Nah, laba operasi ini mencakup pendapatan dan beban operasi normal perusahaan. Analisis biaya volume laba membantu manajemen untuk memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume, dan laba dalam organisasi, sehingga membuat keputusan yang lebih baik tentang penetapan harga, analisis sensitivitas, dan perencanaan laba dan strategi bisnis secara keseluruhan. Gimana sih cara ngitungnya? Nih ada rumusnya. Nah, yang pertama ada rumus untuk mencari laba bersih. Nah, rumus ini ada banyak. Nah, pertama ini ada laba bersih itu sama dengan total pendapatan dikurang sama dengan total pengeluaran. Terus ada laba bersih sama dengan laba kotor dikurang beban biaya margin. Terus ada laba bersih persen, itu laba bersih dibagi total pendapatan dikali 100. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian dari analisis biaya, volume, dan laba. Ini menurut Bustami atau Palupi dan Wulan 2021, analisis biaya, volume, laba adalah suatu analisis untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume, penjualan, laba, dan bauran produk untuk mencapai tingkat laba yang diinginkan. Untuk mengidentifikasi kondisi ekonomi dan bisnis suatu divisi atau departemen dalam mengatasi sebuah masalahnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur analisis biaya, volume, dan laba. Ini pertama ada harga produk, yaitu harga yang ditetapkan selama satu periode tertentu secara konstan.
Jadi harganya tuh tetap. Nah, terus ada volume atau tingkatan aktivitas, yaitu banyaknya produk yang dihasilkan dan direncanakan akan dijual selama satu periode tertentu. Jadi kayak udah ada rancangannya dulu sebelum produk itu dijual atau diedarkan. Terus biaya variabel per unit, yaitu besarnya biaya produk yang dibebankan secara langsung pada setiap unit barang yang diproduksinya. Terus ada total biaya tetap, yaitu keseluruhan biaya periodik selama satu periode tertentu. Terus ada bauran produk yang dijual, yaitu proporsi relatif produk-produk perusahaan yang akan dijual. Selanjutnya, kita membahas tentang asumsi hubungan antara biaya, volume, dan laba. Pertama, ada harga jual produk yang konstan dalam cakupan yang relevan. Kedua, ada biaya bersifat linear dalam rentang cukup yang relevan dan dapat dibagi secara akurat menjadi unsur-unsur biaya tetap dan biaya variabel. Terus yang ketiga, ada dalam perusahaan multiproduk, bauran penjualan tidak berubah, jadi tetap multiproduk. Terus yang keempat, ada jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang dijual. Jadi nggak ada stok di gudang gitu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Klasifikasi biaya dalam PT Sidomuncul TBK digunakan untuk mendukung perencanaan dan pengendalian biaya. Maka biaya tetap dan biaya variabel harus dipisahkan berdasarkan perilaku biaya. Biaya tetap mempertahankan angka yang konstan, tidak memperhatikan sejauh mana pekerjaan dilakukan atau dalam waktu berapa lama. Sedangkan biaya variabel adalah biaya-biaya yang berubah pada seberapa banyak kegiatan atau produksi yang dilakukan. Biaya variabel PT Sidomuncul Tbk dalam jutaan rupiah, yaitu yang pertama ada pembelian bahan baku pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.475.600 perak, dan 2022 sebesar 1.377.088 rupiah. Dan selanjutnya ada upah tenaga kerja langsung pada tahun 2021 yaitu sebesar 169.960 dan 2022 sebesar 173.557 rupiah. Dan ada biaya fabrikasi lainnya di tahun 2021 yaitu sebesar 235.133 rupiah, dan di tahun 2022 sebesar 239.685 rupiah. Jumlah biaya variabel 2021 sebesar 1.889 rupiah, dan di tahun 2022 sebesar 1.790.330 rupiah. Biaya tetap pada PT Sidomuncul Tbk dalam jutaan rupiah. Biaya umum dan administrasi di tahun 2021 sebesar 222.851 rupiah, dan di tahun 2022 sebesar 220.851 rupiah. Selanjutnya ada pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa yaitu sebesar 1.467.181 rupiah, dan di tahun 2022 sebesar 1.467.181 rupiah. Selanjutnya ada pembayaran gaji dan tunjangan pada tahun 2021 sebesar 447.271 rupiah, di tahun 2022 sebesar 447.271 rupiah. Selanjutnya ada pembayaran kas lainnya untuk beban operasi yaitu sebesar 519.651 rupiah, dan di tahun 2022
sebesar 519.651 rupiah. Selanjutnya ada jumlah biaya tetap pada tahun 2021 yaitu sebesar 2.656.954 rupiah, dan di tahun 2022 sebesar 2.665.954 rupiah. Nah, Selanjutnya ada laporan laba rugi PT Sido Muncul Tbk dalam jutaan rupiah, yaitu pendapatan usaha sebesar tahun 2021 sebesar 1.560.228 rupiah, dan di tahun 2022 sebesar 1.034.703 rupiah. Pendapatan di luar usaha tahun 2021 yaitu sebesar 58.962 rupiah, dan di tahun 2022 sebesar 45.943 rupiah. Selanjutnya ada beban di luar usaha yaitu 5.759 rupiah, dan di tahun 2022 sebesar 794 rupiah. Selanjutnya ada pajak penghasilan. Itu sebesar 53.203 rupiah, dan di tahun 2022 sebesar 45.149 rupiah. Pendapatan beban pajak di tahun 2022 yaitu sebesar 352.333 rupiah, dan di tahun 2022 sebesar 315.138 rupiah. Selanjutnya ada laba bersih. Pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.260.898 rupiah, dan di tahun 2022 sebesar 1.104.714 rupiah. Beban pokok penjualan dan pendapatan PT Sido Muncul Tbk dalam jutaan rupiah, yaitu ada biaya bahan baku yang digunakan pada tahun 2021 sebesar 1.399.912 rupiah, dan di tahun 2022 sebesar 1.333.045 rupiah. Jumlah biaya produksi pada tahun 2021 sebesar 1.775.005 rupiah, dan di tahun 2022 ada sebesar 1.746.287 rupiah. Selanjutnya ada harga pokok produksi tahun 2021 sebesar 1.756.186 rupiah, dan di tahun 2022 sebesar 1.021.180 rupiah. Beban pokok penjualan dan pendapatan sebesar tahun 2021 sebesar 1.734.948 rupiah, dan tahun 2022 sebesar 1.702.910 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alisa. break-even point. Break-even point adalah saat di mana perusahaan mendapatkan pendapatan yang sama dengan pengeluaran atau rugi labanya, atau sama dengan 0. Dengan rumus BEP dalam rupiah, FC 1 dikurang FC per S. Yang kedua, BEP dalam dasar kilogram atau BEP per unit, itu FC P dikurang FC. Atau variable cost. Iya, atau variable cost. Break-even point tahun 2021 dan 2022 pada PT Sido Muncul. BEP 2021 dalam rupiah 2.656.954 rupiah dibagi 1 dikurang 1.880.000
rupiah dibagi 4.025.980 rupiah. Dengan total 954 rupiah dibagi 1 dikurang 0,467572 sama dengan 2.656.954 rupiah dibagi 0,532428 dengan total 4.990.260 rupiah. Nah, BP pada tahun 2002 dalam rupiah sama dengan 2.656.954 rupiah dibagi 1 dikurang 7.790.330 rupiah dibagi 3 3.865.532 rupiah. Nah, jadi sama dengan 2.656.954 rupiah dibagi 1 dikurang 0,1463153 rupiah. Nah, sama dengan 2.656.954 rupiah dibagi 0,53647 dengan total 4.949.182 rupiah. Jadi kesimpulannya, dalam volume penjualan PT Sido Muncul mengalami penurunan pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti normalisasi permintaan yang tinggi pada tahun 2021 dan kenaikan harga bahan baku akibat perang Ukraina dan Rusia. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan strategi penjualan dan mengoptimalkan rantai pasokan untuk meningkatkan volume penjualan. Dalam laba bersih pun PT Sido Muncul mengalami penurunan pada tahun 2022. Penurunan ini dapat disebabkan oleh penurunan volume penjualan dan kenaikan biaya bahan baku. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan biaya untuk meningkatkan laba bersih. Dengan demikian, PT Sido Muncul perlu meningkatkan strategi pengembangan yang lebih efektif untuk meningkatkan volume penjualan dan laba bersih. Strategi ini dapat melibatkan pengembangan produk baru, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Dan untuk sarannya, dalam analisis biaya volume dan laba pada PT Sido Muncul tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki potensi untuk meningkatkan laba dengan mengoptimalkan biaya dan volume penjualan. Karena itu, perusahaan perlu melakukan strategi yang tepat untuk meningkatkan laba dan mengoptimalkan biaya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.